Tahun 1949, Jogja ditelan sunyi. Belanda berkeliaran seperti pemilik baru kota ini, dan dunia mulai percaya dengan kata-kata mereka. Radio-radio asing menyiarkan satu kabar secara terus-menerus, yaitu Republik Indonesia telah runtuh. Katanya, pemerintah sudah ditawan, tentaranya tercerai, rakyatnya pun sudah menyerah. Katanya Jogja hanyalah bukti bahwa perlawanan tidak lagi berarti. Mereka bilang, tak ada lagi yang dapat dilakukan bangsa muda itu. Tapi kenyataannya mereka salah. Di sudut tiap kota dan ada desa-desa yang tak pernah mereka kenal. Ada api yang tidak pernah padam. Para pemuda, pelajar, petani, semuanya menunggu tanda. Sesuatu yang membuktikan bahwa kita masih hidup. Di tengah hutan sana, Jenderal Sudirman yang sedang sakit tetap berbisik tegas. Perlawanan tidak boleh berhenti. Pesan itu menyelinap ke tiap telinga yang masih percaya Republik ini layak diperjuangkan. Namun, dunia tidak akan pernah melihat api kecil itu. Dunia hanya akan melihat sesuatu yang mengguncang, sesuatu yang membuat mereka menelan kembali kata-kata mereka. Dan saat radio kembali berkata, Jogja sudah milik Belanda sepenuhnya. Kota ini tahu waktunya hampir tiba. Brengsek. Kenapa Belanda mengingkari janjinya? Hah? Tuan, tenangkanlah dirimu dahulu. Bagaimana aku bisa tenang? Hah? Tuan, dinginkanlah dulu kepalamu. Belanda adalah musuh yang kuat. Banyak ngomong. Siapkan pasukan kita sekarang. Baiklah, jika itu kehendak Anda, saya akan siapkan sekarang yang tersedia. Permisi. Masuk. Tuan, pasukan sudah siap. Apa rencana kita sekarang? Rencana kita adalah menyerang dan merebut kembali hak milik kita. Baiklah. Mari. Hai kalian semua, apakah kalian tahu mengapa kalian semua dipanggil di sini? Siap, mati. Tuan, apakah Anda tetap yakin? Kenapa tidak? Kemenangan datang kepada mereka yang percaya diri. Kalian semua pergilah ke medan perang. Soeharto akan memimpin kalian dan merebut kembali hak milik kita. Siap, komandan. Soeharto, pimpinlah mereka ke medan perang dan rebut kembali hak milik kita. Baiklah, doakan saya, Tuan. Ah! Indo. Mengapa pribumi mereka sangat bodoh, ah? Gampang sekali dihianatin. Saya suka ini. Benar, kami suka dengan kerja keras ini. Asal mereka tahu ya, siapa yang berkuasa di sini sekarang. Kita, komandan. Komandan,
Komandan, apakah dengan hasil ini kami boleh ikut minum denganmu? Boleh. Tentu saja boleh. Gawat, pati pribumi itu menyerang lagi. Bagaimana ini komandan? Serang balik. Siap. Ayo kita kejar komandan itu. Komandan, saya sudah tidak kuat lagi. Lebih baik komandan mencari bantuan yang lainnya. Tidak tinggalkan saya saja. Udah, kamu hati-hati di sini ya. Ya, terima kasih komandan. Saya harus mencari bantuan. Terima kasih. Aduh. Mana komandanmu itu, ha? Komandanku sudah kabur. Jika kamu akan membunuhku, dan jika iya, masa depan negaramu akan hancur. Ingat itu. Mimpi apa ini? Bangun dulu Pak, udah siang. Iya, Kayaknya di belakang ya. ya. Aku masih bingung. Mimpi apa tadi? Ah, sudahlah. Aku akan membuat kopi terlebih dahulu.
Enak mas, makasih ya. Iya, sama-sama. Aku mau pergi ke luar dulu ya, lihat tanaman. Oke. Tapi siapa dia? Kenapa tiba-tiba muncul di mimpiku dan memberikan tamparan kepadaku? Never thought that you would be standing here so close to me. There's so much I feel that I should say, but words can wait until some other day. Kiss me once, then kiss me twice, then kiss me once again. It's been a long, long time. Permisi Tuan Ryan, mau menunggu waktu Anda. Ya, ada apa? Ini ada surat dari Belanda. Surat apa itu? Terima saja dulu Tuan. Tadi Tuan akan tahu. Segera saya akan baca nanti. Saya izin pamit undur diri. Ya. Long, long time. Haven't felt like this, my dear, since can't remember when. It's been a long, long time. You'll never know how many dreams I dream about you. Hah? Or Apa just itu? how empty they all seem without you. So kiss me once, then kiss me twice. Oh, Kiss me once surat. again. It's Tapi been a kenapa tidak ada yang mengetuk pintu? long time. Hah? Surat perundingan? Apa-apaan ini sebenarnya?
And maybe, ah baby, will climb upon your knee and tell you lies about you and how about me. Kami pikir kami di sini untuk bernegosiasi. Tapi kami di sini, di meja ini, di ruangan ini seperti sedang diinterogasi. Mereka ingin tahu seberapa besar pengorbanan kita untuk perdamaian yang mereka tawarkan. Mr. OM, marilah kita berpikir secara realistis. Situasi di Indonesia tidak stabil. Aksi militer kami adalah respons, bukan inisiatif. Perjanjian ini adalah perjanjian yang bermartabat untuk kedua belah pihak. Bermartabat, Jenderal. Penangkapan para pahlawan kami, kau bilang sebagai respon. Penyerbuan di Yogyakarta, kau bilang sebagai jalan keluar. Marwah bangsa kami diinjak-injak. Kau masih bicara tentang martabat, Tuan. Mr. OM, itu adalah langkah untuk mengembalikan ketertiban. Pemimpin Anda menolak bernegosiasi. Mereka sangat keras kepala. Keras kepala atau teguh, Jenderal? Kata-kata memiliki kekuatan, Jenderal. Bagi kami, itu adalah sebuah kekuatan dan keteguhan hati. Tapi dari sudut pandang Anda, itu adalah sebuah keras kepala. Kami memiliki apa yang kami perjuangkan. Dan kami memperjuangkan masalah keadilan yang mutlak, bukan sebuah otonomi yang diatur oleh Den Haag. Kami tidak pernah menolak bernegosiasi. Kami menolak di bawah todongan senjata. Kami telah menawarkan kemerdekaan dalam bentuk Republik Indonesia Serikat, sebuah federasi yang akan menjadi bagian dari Uni Indonesia Belanda. Ini adalah tawarannya adil. Adil? Anda bilang adil? Pasal-pasal dalam draft perjanjian ini tidak memberikan jaminan hukum. Konstitusi RIS yang kalian tawarkan masih memberikan kendali penuh pada parlemen Belanda dalam hal-hal krusial. Itu adalah bagian dari transisi. Setelah beberapa tahun, kekuasaan akan beralih sepenuhnya kepada Anda. Beberapa tahun, sejarah mengajarkan kami bahwa janji tanpa batas waktu adalah janji kosong, Tuan. Ini bukan soal janji, Mr. OM. Ini soal kepercayaan. Kepercayaan? Kalian meminta kami untuk percaya, Bung. Ketika kalian datang membawa bom dan tank, bukan pulpen dan kertas, Tuan. Kalian meminta untuk kami percaya. Gentlemen, mari kita fokus pada solusi, bukan pada masa lalu.
Bagaimana kami bisa melupakan masa lalu, Mr. Kochran, ketika masa depan kami masih dipegang oleh mereka? Kami mengerti penderitaan rakyat Anda. Itu sebabnya kami di sini. Perjanjian ini akan menghentikan semuanya. Kami akan menarik kembali pasukan kami dan mengembalikan pemerintahan. Dan sebagai imbalannya, kalian ingin menghentikan perlawanan kami terhadap Anda, Tuan. Dan kami harus mengakui pasukan kalian sebagai kekuatan yang sah. Itu adalah bagian dari syarat jika kalian ingin perdamaian. Berapa banyak hal yang harus kita korbankan lagi. Berapa nyawa yang akan hilang, Roem. Hanya kita untuk menolak perjanjian tersebut. Tentu saja kita harus mempertimbangkan nyawa, tetapi kita juga tidak boleh mengorbankan kedaulatan kita. Jika kita menandatangani ini, berarti sama saja kita mengkhianati proklamasi. Kita memvalidasi Mr. Belanda. Kami menunggu jawaban Anda. Waktu Dewan terbatas. Berikan saya waktu terlebih dahulu, Mr. Royan. Berikan saya pulpen, Mr. Royan. Apakah Anda sudah memikirkannya, resiko Tuan Roem? Tuan, resiko akan selalu ada. Tapi akan ada resiko yang lebih besar dari yang lain. Yaitu jika kita menunggu-nunggu sampai kita tidak punya apa-apa lagi yang untuk dipertaruhkan. Tuan. Tidak menyerah. Kami hanya menunda. Dan kami hanya menunggu sampai kami tidak memerlukan tanda tangan kalian. It's over, all over, and soon somebody else will make a fuss about you, but how about me? It's over, all over, and soon somebody else will tell his friends about you, but how about me? You'll find somebody new, but what am I to do?